Sutrisno Budoyo, daerah istimewa Yogyakarta terkenal dengan kesenian dan juga kebudayaannya. Seperti seni tari, dagelan, wayang, dan juga ketoprak. Kali ini di obrolan budaya kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama salah satu seniman tari di Yogyakarta. Siapakah? Kita saksikan video berikut ini. Kali ini langsung saja kita sapa Mila Rosinta. Halo. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Tambah cantik ya kan? Kak Mila, aku panggilnya Kak Mila atau Mbak Mila aja? Oh, aja. Mbak Mila. Oke, Mbak Mila Rosinta. Asli dari? Asli ibu bapak Jogja Klaten, tapi saya numpang lahir di Jakarta, lalu besarnya di Yogyakarta. Besarnya di Yogyakarta. Kemudian gimana caranya kok bisa nyemplung di tari itu deh? Iya, jadi memang dari kecil keluarga saya, ibu bapak tuh mensupport untuk berbagai macam les ya, dari renang, bahasa Inggris, kemudian tari, modeling dan yang lain. Nah, namun dari kecil ada hal yang aneh, yaitu apa tuh yang aneh? Aneh adalah aneh gitu kan? Apa yang aneh adalah ketika menari pentas, kemudian kadang ikut lomba kalah atau menang. Nah, itu membuat saya terus happy gitu ya. Jadi proses hidup nih saya dapatkan dari tari, dari bertemu dulu pertama kali menari tuh dengan ibu. Di umur berapa Bu tuh? Nyoman itu di umur 7 tahun. 7 tahun. Kan Bu Nyoman berarti basicnya tarinya Tari Bali dulu. Ya. Kemudian setelah di Yogyakarta, saya memperdalam tari Yogyakarta nih hingga kini gitu. Oke, tadi berarti rasanya tuh seneng banget, kemudian happy meskipun ada kalah, ada menangnya. Berarti itu kira-kira usia 7 tahun, dari 7 tahun. Nah, kemudian senang ketika waktu SD, SMP maupun SMA di Jogja itu akhirnya jadi perwakilan seni budaya, sehingga bisa keliling beberapa kota, keliling bahkan ke luar negeri di zaman masih kecil ya. Di zaman SMA siapa sih yang nggak pengen ke luar negeri gitu. Nah, dan dengan tari lagi. Dan dengan tari. Jadi misi budaya, pertukaran pelajar itu selalu dipilih karena saya punya poin plus untuk bisa menari tradisi, entah tradisi Jogja, kreasi baru ataupun tari Bali. Gitu. Oke, berarti tadi tari Bali dulu, kemudian belajar tari gaya Yogyakarta. Iya, betul. Pertama kali masih ingat gak sih tari gaya Yogyakarta klasik ya, dan juga tradisi, karena kan sekarang lebih ke kontemporer. Iya, betul. Sekarang lebih ke tradisi kontemporer. Tradisi kontemporer, berarti ada penggabungan. Iya, kalau dibandingkan nih dengan tari Bali dan juga tari Yogyakarta, ini sulit yang mana atau
lebih ada tingkatan itu yang berdebarnya yang mana gitu? Iya, jadi di Indonesia kan kita punya 1.300 lebih tarian ya. Tentunya setiap tarian itu punya kesulitan dan kemudahan yang berbeda. Termasuk juga kali ini saya membuat sekolah tari Mila Art Dance School dari 2015 dan Mila Art Dance Group dari 2012. Nah, ketika mempelajari berbagai tarian, entah itu tari Indonesia maupun tari Barat, memiliki kesulitannya masing-masing, sehingga kita tidak bisa melihat sebelah mata. Karena tiap tari itu punya karakter dan setiap tari punya manfaat bagi siapapun yang belajar. Jadi misalnya aku orangnya ekstrovert, belajar tari Yogyakarta. Oh, aku belajar untuk lebih sabar, lebih menep. Nah, untuk orang-orang introvert misalnya butuh belajar tari Bali agar dampaknya ke psikologis maupun secara ekspresif fisik itu lebih punya energi, lebih bisa berekspresi karena bentuk-bentuk gerakannya kan langsung ekspresif ya di wajah maupun tubuh gitu. Jadi kalau untuk aku yang karakter ekstrovert, belajar tari Jogja itu cenderung lebih sulit. Sampai harus ya memang harus puasa, kemudian belajar sabarnya itu luar biasa karena awalnya tari Bali yang ekspresif, kemudian tari Jogja itu menepnya lama dan sampai sekarang saya berkata saya masih belajar. Oke, jadi karena tadi kalau sempat diambil waktu bilang bahwa kalau ekstrovert bisa lebih ngerem, lakun dodo, ya kan? Nah itu belajar banget. Tapi untuk tarian pertama kalinya adalah tari apa? Apa Sekar Pujastuti? Malah waktu itu belajar Retno Asri dulu. Asri dulu. Retno Asri langsung belajar dari penciptanya, lalu kemudian baru berkembang di isi Yogyakarta kami belajar Golek Ayun-Ayun dan Serimpi dan lain-lain. Sudah terlewati sudah terlewati. Karena kan basicnya tuh biasanya kalau kita belajar tari Yogyakarta itu Pujastuti dulu. Iya. Pujastuti juga bisa. Kan itu ini ya tari PY ya. Iya kan? Pokoknya harus bisa. Pokoknya tari Pujastuti itu kayak istilahnya kita harus bisa dulu baru nanti Golek Ayun-Ayun dan lain sebagainya. Betul. Nah, berarti Sutresno Budoyo kalau baru sedikit aja kita berbincang ketika menari dengan gerak rasa olahraga gitu ya, rasa olah karsa itu bisa diambil juga. Jadi tidak hanya sekedar menari tapi ada filosofi yang diambil ya. Betul sekali. Jadi ada setiap tarian tuh punya makna, punya hal-hal yang bisa kita pelajari, yang bisa jadi hal refleksi untuk dipelajari dari kehidupan. Jadi misalnya kayak kedisiplinan, kemudian juga konsistensi. Jadi ketika kamu memulai sesuatu itu mudah gitu. Sulitnya adalah mencari tekniknya, ibaratnya seperti itu ya. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kamu konsisten atas pilihanmu, seperti misalnya aku memilih sebagai seniman tari, budayawan, lalu mencetak regenerasi berikutnya untuk bisa cinta dengan tari, itu adalah hal yang menjadi konsistensi yang aku menjaga konsistensi. Nah, kalau menjaga konsistensi tadi sempat nih aku langsung tergiur, aku jadi ingin ikut jadi penari juga nih kamu keluar negeri kan. Karena bentar kemarin habis dari Lombok. Bener kan? Dari Lombok, Kalimantan Selatan. Kabarnya sekarang mau ke Jakarta yang keluar negeri. Yang Azerbaijan kan? Awal bulan Juli. Di awal bulan Juli. Nah, itu. Ini kalau misalnya sekarang yang lagi banyak konten-kontennya dari Kak Mila juga, Mbak Mila juga yang viral di media sosial, itu kan pasti banyak juga nih anak-anak muda yang kemudian ingin jadi penari-penari tapi nggak tahu nih di belakang prosesnya dulu. Iya, betul. Nah, mungkin sedikit ya dikasih tahu juga bahwa menari itu mulai dari koreografer harus punya taste-nya, punya ciri yang membedakan Mila dengan penari-penari yang lain. Betul sekali. Nah, boleh kasih sedikit deh, Mbak Mila. Jadi mungkin melihat seseorang jangan melihat di hari ini, tapi bagaimana ketika dia memulai berkarya, memulai belajar menari, dan tentunya terus belajar. Jadi memang ketika saya sudah memilih masuk ke dunia tari dan akhirnya keluarga saya ini nggak ada yang seniman tari. Jadi memang bener-bener kedua orang tuaku gitu ya? Bukan bakat juga. Gimana? Bakat itu mungkin bisa menjadi hal yang baik, tapi latihan setiap hari, belajar setiap hari akan mengalahkan yang memiliki bakat jika yang punya bakat nggak pernah latihan gitu. Berarti ada memang terlihatnya udah mulai bisa nih, tapi ada konsisten untuk latihan terus. Betul. Padahal kan sulit banget ya untuk latihan konsisten itu. Sampai sekarang umur di kepala 3 ini masih terus udah langsung skill kepala 3 nih gitu. Kayaknya masih kepala 2 loh. Masih terus latihan gitu. Jadi yang pertama adalah ketika kamu memang ingin menjadi penari ataupun koreografer, saya belajar benar-benar dari akar.
dan jangan nanggung lah, ibaratnya kayak kamu ketika masuk ke laut gitu jangan hanya di permukaannya aja, tapi benar-benar nyemplung ke dalamnya. Selulup gitu ya? Iya, selulup. Jadi belajarnya dulu dari nge-crew, kemudian jadi stage manager, kemudian make up juga, hairdo juga bantuin. Dan nyantrik ke beberapa maestro tentunya di berbagai daerah. Nah dari situ kita bisa belajar, setiap seniman punya strategi, punya cara berkesenian yang berbeda-beda, sehingga kekayaan itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena itu pilihan hidup bagi seseorang. Nah tapi kecintaannya, energinya luar biasa yang tidak pernah padam itu mereka terus letupkan di dalam hati mereka untuk bersinar di sekeliling mereka. Nah, kemudian menjadi penari gitu ya. Ketika kamu bisa satu tarian, kamu harus belajar tarian lain. Jadi untuk menjadi koreografer, kita harus punya tabungan tubuh atau suku tubuh yang banyak. Jadi misalnya aku belajar tari Bali, Jogja, kemudian tari Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ada Papua, Cirebon, Kalimantan, Aceh dan lain-lain. Nah, kemudian bahkan belajar balet, terus belajar, aku pernah coba K-pop dan lain-lain, sehingga kita keberagaman itu jadi tabungan kita. Jadi kita tuh kayak punya tombol gitu ya? Tombol gitu. Oh hari ini aku harus gunain yang mana? Iya, nah kita udah tahu gitu ya, ciri khas dari tiap daerah. Nah kemudian kita rombakan, lalu kita mozaik. Nah sebagai koreografer ini, kita harus punya banyak tabungan tubuh, kemudian literasi untuk bisa membuat sebuah karya yang berbicara. Aduh, jadi sutresna budaya kalau bikin karya itu harus yang berbicara. Tidak hanya karya yang kita lihat bagus tapi nggak ada gerengnya. Iya, gitu. ada maknanya, ada konsep yang gagasan atau ide atau inovasi apa yang ingin dihadirkan, dan mungkin kalau karyanya itu untuk media sosial berarti cari yang relate nih. Tapi kalau untuk karya-karya konseptual atau karya pun juga ada yang entertain, menghibur, orang pulang senang, ataupun ada yang idealis atau konseptual yang membuat penontonnya pulang tuh berpikir lebih kritis atau punya daya imajinasi lebih gitu. Jadi memang untuk step menjadi koreografer ini kita jadi penari yang baik dulu gitu. Jadi awalnya adalah menjadi penari yang baik dulu, kemudian menambahkan banyak kebisaan tadi dengan mulai dari tabungan-tabungan di tubuhnya itu, ya kan, baru menjadi konseptor dan juga koreografer. Ya. Jadi memang prosesnya itu tidak mudah. Ya, nah setelah jadi koreografer kali ini saya juga belajar membuat selain MAD Group tadi kan MAD ya, MAD Group tuh komunitas perempuan untuk bisa terus berkarya. Nah, yang di MAD Lab ini, laboratorium tari yang dibuat baru saja 2023 kemarin, ini mewadahi seniman-seniman perempuan yang tentunya saya pernah mengalami berbagai fase. Dari fase single, kemudian fase berkeluarga. Nah ini saya lihat bahwa kenapa koreografer perempuan Indonesia itu bisa dihitung menggunakan jari, karena support system, ekosistem untuk perempuan untuk berkarya sebagai koreografer itu belum terbentuk, sehingga memang siapa yang membuat adalah kita sendiri. Walaupun aku masih bergerak dengan teman-teman dalam skala kecil, paling tidak kita sudah memulai di titik khususnya di Yogyakarta. Nah kali ini kemarin kita sudah bikin 2 batch karena kita bikinnya setiap 6 bulan sekali. Itu mewadahi perempuan-perempuan yang sudah menikah ataupun belum, untuk bisa berani berkarya. Nah itu kita riset juga bagaimana kendala mereka, lalu kita juga mencari solusinya dari mempersiapkan fasilitator, mencarikan dana berkarya, kemudian menyiapkan pementasannya, hingga menyiapkan penonton dan juga publikasinya, sehingga si seniman ini hanya berfokus pada karyanya. Oh, jadi dia akhirnya fokusnya sama karya karena semua sudah diwadahi dari MAD Lab itu ya. Nah, karena itu mimpi saya. Karena selama ini semua saya siapkan sendiri. Gitu. Jadi single banget ya. Maksudnya apa-apa sendiri, mulai dari koreonya sendiri, kemudian mikir apapun sendiri, cari sponsor sendiri. Nah, tadi menarik banget kalau melihat berarti karya dari Mila Rosinta itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana untuk perempuan-perempuan ini juga semakin bisa istilahnya punya wadah untuk tempat dan dia bisa berkarya semakin apik gitu ya. Jadi kalau tadi ini sih Beb, lebih kepada bagaimana kita membangun sistem budaya kolaborasi. Jadi gini, bersaing karya itu mungkin baik ya, tidak melulu A dan B itu disandingkan. Setiap karya itu punya estetika yang sendiri-sendiri gitu. Tapi bagaimana yuk sama-sama di generasi kita ini, seni budaya itu adalah sebuah cara untuk berdamai, saling mengapresiasi apapun bentuknya gitu, sehingga
berkolaborasi, bertumbuh bersama, saling mensupport itu adalah poin penting yang harus dibangun antar perempuan. Jadi tidak lagi saling menyudutkan antar perempuan. Bagaimana di ruang ini kita setiap perempuan kan punya potensi. Betul. Nah, ini kolaborasi dan akhirnya kita jadi boom bersama-sama seperti itu. Seru banget ya. Ini kayak baru awal-awal aja udah kaya banget gitu kan perbincangan kita Sutrisno Budoyo. Nah, ini semakin menarik untuk kita bahas gitu ya. Jadi kalau tidak hanya bagaimana Mila Rosinta ini bisa dengan MAD-nya, tapi bagaimana dia juga bisa mengajak perempuan-perempuan lain. Bahkan kalau yang di MAD Lab itu bisa nggak sih, kalau tadi kan memang katanya seniman-seniman, tapi dia yang sebetulnya belum dikatakan seniman. Ada, Beb. Jadi memang iya. Jadi yang kemarin menarik di MAD Lab pertama itu ada salah satu perempuan desain interior, tapi sudah ikut les di Mila Art Dance sekitar 3 tahun dan 5 tahun. 5 tahun. Dan akhirnya dia berkarya pertama kali. Nah, pulang dari situ dia punya karya dan dia pentaskan di berbagai tempat. Juga kami tidak hanya sebagai pengkarya tapi penulis dan juga manajemen seni. Jadi di MAD Lab tuh ada khusus manajemen seni, kemudian ada khusus penulis dan ada khusus seniman. Nah, ini kita mau sub yang MAD ketiga ini ada dokumenter. Sehingga saling keterkaitan nih bahwa seorang seniman ada dokumenternya, juga dituliskan secara literasi sehingga nanti dibaca oleh sejarah di generasi berikutnya. Tidak simpang siur seperti budaya kita saat ini, mau cari literasi yang tepat tuh di mana. Ada tulisannya, ada videonya, dan juga ada manajemen seninya. Aduh, lengkap banget ya. Lengkap ya, tapi agak semuanya. Cenit-cenit ya, karena membangun dari tapi awal. Tapi memang karena Mila Rosinta tuh kalau diem aja tuh nggak bisa. Iya, betul. Iya kan? Jadi kayaknya tuh udah langsung, Andita, kita bikin ini ya, kita bikin ini ya, kita bikin ini ya kan? Tapi terakhir kita udah ketemu udah lama ya. Iya, di Perempuan Punya Karya ya. Iya, kayaknya sekitar awal Januari. Iya, betul. Betulnya udah lama banget dan kali ini kita ketemu lagi dengan banyak banget, kaya banget dengan segudang kegiatannya dari Mila Rosinta. Nah, kalau kita bilang nih, Mila tadi menyampaikan ternyata nggak banyak loh yang support perempuan, apalagi seniman-seniman. Kalau Mila Rosinta tadi bilang bahwa Mbak Mila bilang kalau aku tuh banyak yang support. Tapi mungkin waktu itu masih single ya. Ketika kemudian berganti peran, karena saya tuh seneng banget sama karya Mbak Mila ketika Bedoyo Rikmo. Aduh, itu memang berat banget ya kayak gitu. Kalau ditonton berat ya. Berat banget gitu kayaknya, tapi memang punya sesuatu yang begini ya kalau stepnya yang dari kita masih single kemudian menikah itu sudah berbeda. Nah, pernah nggak sih ada di posisi entah down karena sendiri, ngerasa jatuh sendiri, nggak mau bangkit entah apa, atau memang support system kali itu ngerasa udah Yumi, kamu kayaknya jalannya kecepatan deh, kamu nggak jalan lagi, lari, yuk agak pelanin gitu, kayak gitu. Pernah nggak sih? Itu tentu pernah ya. Jadi fase ketika setelah melahirkan gitu, kemudian banyak kesempatan yang sedikit diskriminatif, misalnya dia baru melahirkan nggak usah diajak, dia penari tubuhnya berubah sedikit gendut, itu ada hal-hal seperti itu yang akhirnya merefleksikan diriku. Itu bukan menjadi sebuah halangan, tapi itu adalah sebuah tantangan yang harus kita cari solusinya, khususnya dari aku pribadi sendiri maupun yuk sama-sama bersama-sama, karena rasa ini itu tidak hanya dimiliki oleh saya, tapi juga mungkin penari-penari dan juga ibu-ibu lainnya. Jadi waktu itu saya banyak mendengar setelah melahirkan, saya banyak mendengar. Yang pertama apa yang kedua tuh? Yang kedua maupun yang pertama gitu. Jadi tetap ada ibaratnya kayak didiskriminatif. Gitu. Iya, jadi kayak aku mengurus di rumah, nyuci nyapu ngepel setrika, ngurus anak gitu, tapi ada hal yang hilang gitu, bahwa saya nggak bisa nih kayak gini. Lalu apa solusinya? Karena memang perjanjian dengan suami, saya tidak boleh meninggalkan anak di rumah, sehingga akhirnya saya bawa anak saya berkarya. Jadi akhirnya bikin karya Mother Earth yang 2018 itu boom, ada 1.500 penonton dan bahkan di luar masih banyak yang ngantri tiketnya. Lalu kemudian itu menjadi titik balik saya dalam berkarya, ketika sebuah yang kita bilang hambatan itu jangan menjadi halangan untuk bisa berkarya. Jadi lakukan apa yang kamu bisa di hari ini. Misalnya punya duit 5.000 ya berkarya 5.000, gimana caranya? Gitu. Oke, dan juga pasti dicari solusinya tadi ya. Betul. Karena tadi susah, akhirnya bikin dengan Mother Earth. Ya, dan memang pasti ada rasa down, itu pernah. Tapi kembali lagi merefleksikan bahwa hari ini saya hidup tuh udah menjadi sebuah rasa syukur, sehingga setiap hari
harus ada hal-hal baru yang saya pelajari, yang saya lakukan, ya walaupun itu capek, walaupun tidurnya kurang ya. Bener banget itu ya. Nah, kalau tadi menarik banget tuh, udah banyak banget yang dibahas Mother Earth, kemudian juga ada yang viral ya. Jadi kalau Mbak Mila ini memang selain memang seniman tari, tapi juga punya di konten-konten media sosialnya itu betul. banyak banget yang FYP, Iya. FYP gitu ya. Iya. Nah itu yang berkaitan dengan perempuan juga banyak Sekali. Yang iya. terakhir apa tuh yang bawa centong? Oh iya, Nah, itu betul. karya saya Pupur Dapur Kasur, salah satu karya yang terrealisasi waktu corona. Jadi memang banyak banget tuh yang repost, khususnya ibu-ibu seluruh Indonesia ya. Kalau udah masalah rumah tangga, ibu, perkawinan itu semua relate dan langsung FYP gitu. Jadi ada yang pro dan kontra, ada beberapa aktivis yang asal repost di Facebook gitu tanpa menyertakan caption. Jadi inti dari karya ini adalah memang di trilogi Jawa kita sebagai perempuan diajarkan hal inti di dalam pernikahan, yaitu pupur dapur kasur gitu. Ketika dilihat secara kasar, kok enak banget ya perempuan cuma disuruh dandan, pupur dapur, masak sama kasur gitu. Ada hal yang sebagai apa ya, perempuan tuh merasa itu tidak apa ya, tidak berdaya atau tidak kurang apa ya, aktualisasi diri ya, nggak sih? aktualisasi dirinya tidak ada. Tapi ketika diilhami lebih dalam, dipotong lagi, itu ada makna yang tersirat. Pupur itu artinya misalnya membenahi diri hari demi hari. Tidak hanya pupur yang secara fisik makeup berdandan ini, aja gitu. Lalu Ternyata memang istilahnya untuk kita semakin baik. iya betul. Terus juga dapur itu cinta kasih. Apa yang dimiliki kita di rumah itu dikelola dengan cinta dan sampai ke cinta, yaitu dengan misalnya salah satunya makan. Dan itu tersiratnya juga sebagai tanda kasih sayang ibu terhadap keluarganya. Jadi bagaimana mempertahankan apa ya, negara rumah tangga ini yang walaupun kecil tapi cinta itu adalah terus membara gitu ya? Iya, terus membara. Kemudian yang kasur itu inti dari komunikasi antar pasangan yang terus harus dibangun. Tidak hanya dalam segi negatifnya, tapi ada hal yang harus terus terkoneksi gitu. Jadi ketika diilhami lebih dalam, ternyata itu tuh banyak maknanya, bukan menjadi sesuatu yang sebagai ketidakberadilan, tapi itu adalah hal yang memang setelah dijalani itu sangat relate dengan apa yang harus kita jalani. Nah, gitu. dan itu dibedah dengan Mila Rosinta. Ya, betul sekali. Akhirnya perempuan-perempuan ini, ibu-ibu bahkan tahu, oh ternyata begini ya. Memang akhirnya ibu-ibu rumah tangga itu tidak kemudian kan suka tuh, kamu bekerja atau enggak, suka milih ya. Kan kita nggak bisa milih, tapi semuanya kita jalanin bersama. Nah, yang menarik nih, Mila Rosinta besar di Yogyakarta. Betul. Tapi kalau kita tarik lagi dengan karya-karya Mila yang penuh atau syarat dengan kaya filosofi, Yogyakarta punya arti apa untuk Mila Rosinta? Kalau boleh bilang, saya nggak mau lagi balik ke Jakarta ya, tentunya karena sudah nyaman di Yogyakarta gitu, dengan keramah tamahan, dengan kehidupan sederhana, dengan berbagai inspirasi yang selalu membuat saya terpatik untuk berkarya, dan juga kolaborasi dan keguyupan ya. Mungkin saya masih merasakan bahwa di Yogyakarta itu mungkin kalau bagi orang Jakarta slow living, tapi saya tidak melihat seperti itu. Di sini tuh seimbang antara bagaimana dunia dan juga akhirat. Kayak balance masih aja balance ya hidup gitu. kita Jadi, gitu. masih bisa naik motor, lihat kanan kiri, ke Pasar Beringharjo, jalan apa pantai gitu ya. dekat, ada gurun pasir, ke candi di mana-mana ada gitu. Jadi heritage-nya kuat. Terus juga kita juga tidak ketinggalan zaman dengan apa yang ada dari dunia-dunia luar, bukan luar ini ya, luar dunia. Bukan luar dunia bukan, tapi bagaimana melihat dengan sekitar itu, kayaknya di Yogyakarta tuh ada semua gitu nggih. Jadi kalau mulai dari seniman, budaya itu nggih onten sedanten gitu. Betul. Nah, kemudian nih Mila, kalau melihat juga tadi semuanya ada di sini nyaman, tapi ada nggak sih merasa hal yang berbeda di Yogyakarta saat ini? Hal yang berbeda, sekarang kita memang sama-sama sedang meresahkan perihal sampah ya. Jadi memang pada akhirnya di setiap ujung jalan maupun kemarin di Gejayan dan bahkan di tengah kota itu banyak sekali spot estetik baru. Atau aku bilangnya gitu mungkin jangan-jangan kalau itu tidak segera diselesaikan bersama, konteksnya ini bersama ya. Jadi dari masyarakatnya, pemerintahnya, juga budayawannya itu harus sama-sama mencari solusi bersama. Nah ini jangan-jangan mungkin 5 tahun ke depan akan jadi
spot estetik baru gitu, dan bahkan sekarang udah terasa ya di mana-mana kita bisa foto di depan situ. Jadi Nah, spot estetik terkini. Iya. Itu yang membuat Mbak Mila ini merasa kok ada yang berbeda ya dari Iya. Jakarta sendiri. Tapi pernah nggak kalau Mbak Mila menemukan bagaimana oknum-oknum ini yang dengan entengnya menaruh sampah tek gitu misalnya di jalan atau di mana, itu pernah? Iya, jadi saya orangnya sedikit apa ya, perfeksionis perihal penataan ruang maupun sampah. Jadi kalau misalnya ada orang buang sampah dari mobil itu pun masih ada. Jadi kan di sini kota wisata ya, Beb. Betul. Kadang tuh yang platnya bukan AB itu buang sampah lewat jendela gitu. Nanti Langsung pas dengan di, entengnya gitu pas ya? di lampu merah saya ini, Mas itu tadi sampahnya ketinggalan Jadi gitu. se-ekstrovert itu Iya, ternyata Mila ya? jadi kayak biar dia tuh sadar gitu loh kalau itu bukan tempat yang tepat gitu. Harusnya disimpan dulu, nanti kalau ada tong sampah baru dimasukin. Nah, tapi tidak hanya itu, di rumah saya juga sudah mengelola sampah. Jadi sampah sendiri, seperti misalnya sampah basah, itu kita ada gali tanah, walaupun tanah tamanku kecil, tapi kita menggali sendiri, kita Untuk pakai pot dimasukkan. yang beli pot tanah yang kemudian dikasih cairan sehingga dia jadi pupuk. Bisa jadi kompos itu ya? Iya, itu sudah saya lakukan. Lalu juga saya punya aplikasi untuk kerdus, Oh, plastik, itu iya. sampai rumah saya agak penuh perihal itu. Nanti misalnya per 1 bulan Bisa itu bisa diambil. diambil dan itu bisa ada uang kembali Iya, gitu. betul. Nah, Seharga namun- berapa kilo Iya, gitu kan betul, biasanya? betul. Ya walaupun sedikit ribet, tapi itu salah satu cara pengelolaan dari rumah. Nah mungkin tapi ada beberapa sampah yang sudah dipilah dari rumah, ternyata ketika truk sampahnya mengambil, itu semua dijadikan satu. Jadi percuma kalau misalnya dari sumber rumah ke rumah sudah dipisah, tapi dari pengelolaan sampah besarnya ini masih digabung. Nah ini apa manfaatnya saya kublak-kublak dari rumah, kalau yang rumah samping-sampingnya juga tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi Oke. mungkin akhirnya ini membuat saya terpatik untuk membuat salah satu konten di tumpukan-tumpukan sampah tersebut. Oke, tahan dulu Mbak oke, Mila. tahan dulu. Tahan dulu, nggak boleh langsung semuanya Oke. ya. Nah, Sutrisno Budoyo kalau tadi sudah agak diinfokan sedikit bagaimana keresahan-keresahan yang dirasakan Mila, tidak dengan mendemo atau apa, tapi karena memang seniman tari, jadi berbeda sudut pandangnya. Punya karya terbaru, spot estetik terkini di Yogyakarta. Kita lihat yang berikut ini. Sutrisno Budoyo sudah melihat video spot estetik terkini di Yogyakarta karya Mila Rosinta. Kalau lihat itu apa agak tidak menahan ya waktu produksi ya? Menahan antara keresahan ditambah prosesnya lama nggak sih? Iya. Menahan bau tuh udah biasa ya, karena sebelumnya saya pernah bikin karya juga di TPA Piungan, ya itu pernah untuk video klip Randy Pandugo, kemudian juga pernah bikin beberapa koreo di situ gitu. Nah, kemudian karena ini saya kali ini mengajak eksplorasi kelas, jadi saya punya Mila Art Dance School, sekolah tari dari 2015 dengan 5.500 siswa yang sudah pernah lulus di situ. Nah, mereka mengikuti kelas contemporary dance. Nah, di kelas contemporary ini fokusnya bukan hanya kepada belajar tari atau teknik atau gerak saja, tapi bagaimana setiap orang kita patik untuk berpikir kritis. Lalu kita berdiskusi apa yang harus kita angkat
dalam fenomena di lingkungan kita gitu. Mereka bilang A, mental illness, B, Iya, mental C, illness. dan lain-lain. Oke, kita Perempuan akan apa-apa gitu ya. Ya, ada berbagai macam titik kita ajak ngobrol, kemudian apa yang paling darurat gitu. Apa yang paling hal yang harus kita sampaikan dengan lantang gitu. Nah, lalu terjadilah di mana-mana tumpukan sampah dan bahkan ada banyak orang membakar sampah ya, yang sudah diberitahu tentang ketidakbaikan membakar sampah tapi tetap nekat gitu. Dan akhirnya di situ ada beberapa yang mungkin nggak tahan ya, Mbak aku nggak tahan sama sampah, gitu. Ayo belajar, semua itu adalah dari pikiran. Kamu jijik, kamu bau, kamu apapun, itu semua pikiran. Kalau kamu bisa mengendalikan pikiranmu, maka kamu bisa melakukan hal apapun, aku bilang. Akhirnya mereka itu ya, pertama terus kita ada yang bawa minyak kayu putih, ada yang pakai parfum. Jadi di tangan tuh udah siap macam-macam. Tapi itu ditutup nggak sih videonya? Aku agak lupa tadi. Nggak ditutup. Enggak ya, jadi benar-benar menahan. Dan itu berapa lama untuk prosesnya? Kalau untuk prosesnya itu sekitar latihannya 3 minggu dulu. Jadi itu memang bentuknya bukan tari tradisi kontemporer, tapi tradisinya itu lebih kepada fenomena budaya yang ada terjadi di tahun ini di Yogyakarta. Lalu kemudian secara bentuk kekaryaannya itu contemporary, jadi daily movement, tapi kemudian kita tarik ke dalam koreografi lingkungan, yaitu di situ ya. Tadinya mau di TPA, tapi mereka, Mbak kalau TPA kami nggak kuat. Nah itu bahkan aku meminta izin, nggak apa-apa Mbak, viralkan saja agar sampah kita diambil. Jadi itu berarti sudah lama nggak diambil? Sudah lama tidak diambil, sehingga terjadi tumpukan sampah terpaksa di situ. Itu tumpukan desa situ yang tidak diambil-ambil gitu. Maka mereka, nggak apa-apa Mbak, viralkan saja biar diambil gitu. Nah kemudian selama proses itu tentu tidak mudah ya, karena itu gang utama, jadi setiap nari lewat gitu, tanpa mereka berhenti. Jadi kita nari tuh mau dilindes tangannya pakai motor gitu. Nah kemudian udah beberapa kali akhirnya ada bantuan. Di situ ada ibunya teman saya, terus saya akhirnya dapat bantuan oleh pemuda setempat untuk menahan bagian depan, dan yang belakang dibantu oleh tantenya teman saya Mbak Lea di situ untuk menahan sebentar motornya, karena kita setiap take diberhentikan, dan akhirnya selesai di jam 5:30 sore dari jam 1. Gitu. 5:30 sore sampai jam 1. Dari jam 1 sampai 5:30 sore. Oh, jam 1 sampai 5:30 ya. Karena pas diambil itu kan memang tadi videonya pas tarik-tariknya ya. Iya, betul sekali. Terus itu sampahnya dia dimainkan. Sebetulnya kalau untuk gerakannya memang tidak terlalu sulit ya, karena Gili tadi ya. Tapi bagaimana kemudian kayak akan ini loh yang ingin disuarakan oleh jadi yang paling sulit adalah karya menyindir, atau mungkin bahkan ada yang bilang sarkasme ya. Tapi tidak terlihat gitu. Jadi representasi dari baju-bajunya kan ada yang anak sekolah SMP, SMA, ada pekerja, ada ibu rumah tangga, kemudian ada dokter dan lain-lain. Ada beberapa profesi yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi simbolnya kenapa bawa sampah sendiri-sendiri? Sampah itu ya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Lalu ada orang yang lempar sampah, terus kita nunjuk dan no itu tanda sebagai semiotik, tidak boleh buang sampah sembarangan. Lalu simbol kita membuang sampah di tempatnya itu tentu iya. Cuma yang sarkas adalah mengapa di belakangnya itu ada tumpukan sampah yang tidak semestinya di area warga yang seharusnya tuh tidak jadi tempat sampah gitu. Iya, karena memang kan tadi saya bilang gitu ya Mbak Mila, kalau memang banyak ada tulisan penolakan buang sampah di sini, bahkan sampai ada apapun yang misalnya kayak tempat rumah di depannya ada lubang atau apa suka dimasukin orang dan lain sebagainya. Nah ini berarti salah satu bentuk dari Mila dan juga teman-temannya bahwa kita itu harus lebih aware lagi, harus lebih mengerti lagi gitu ya, dengan tanggung jawab masing-masing sampah. Ya betul, jadi memang karya ini tidak ditujukan untuk siapapun, tapi untuk semua orang warga Jogja yang ada di Yogyakarta. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi juga semua kalangan. Ini adalah masalah bersama yang harus kita selesaikan bersama. Tapi tentunya kembali lagi misalnya dari sumber sampah, misalnya di rumah, saya sudah memilah sampah basah saya taruh di kendi yang nanti saya kasih cairan untuk bisa menjadi pupuk. Kemudian juga saya menggunakan tadi aplikasi pengambil plastik dan kardus gitu. Tapi sampah-sampah yang
tidak bisa diterima oleh dua tempat ini, itu saya pisah juga di rumah, tapi sebagai depot sampah atau yang mengambil truk sampah itu tetap dijadikan satu. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus sama-sama membedah lagi bagaimana solusi-solusinya. Misalnya kalau di rumah sudah dibikin peraturan harus memisah sampah, lalu kemudian sampah basah taruh mana, bagaimana caranya yang paling mudah, ini kita bisa belajar dengan para profesor yang mungkin ada sudah ahlinya, bagaimana caranya dengan murah, dengan mudah, itu diwajibkan. Lalu juga depot sampah ataupun truk sampah ini juga terbagi, mana yang bisa diambil, mana yang tidak gitu. Jadi mungkin ada 2 truk sampah atau sampahnya truknya dibagi 2. Jadi nanti penampung sampah itu tidak perlu lagi mengisik-isik sampah. Nggak perlu bukain satu-satu ibaratnya gitu. ya. Dan nanti mungkin ada yang bisa digunakan lagi sebagai kursi, meja, kan sekarang sudah banyak inovasi ya. Betul, yang pembuatan sampah jadi plastik, kayak sampah-sampah plastik itu menjadi furnitur. Kan mengandung nilai ekonomis juga gitu. Nah, juga bagaimana lebih tepatnya pemerintah membuat peraturan-peraturan tertentu yang memang harus dijalani oleh masyarakatnya seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya seniman yang bukan menjadi spesialis, mungkin bisa jadi salah satu cara, atau mungkin bisa mencari jembatan solusi gitu ya. Menjadi solusi, mencari solusi dengan para pakarnya. Gitu. Jadi memang budaya tadi kalau misalnya ngelihat ada yang bisa ditaruh nih, taruh aja di situ, nanti pasti diambil gitu. Cuman memang ketika nanti misal dari depo itu mengambil di spot itu, khawatirnya juga diulang kembali untuk menaruh sampah di situ. Jadi ya memang kan? dari masyarakatnya juga harus bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Makanya kenapa di videonya itu saya tidak menyalahkan satu pihak, tapi ini memang adalah masalah bersama. Kerjasama kita semua ya untuk menyelesaikan ini ya. Jadi setiap orang kan tadi bawa plastik tuh, nah itu seharusnya menjadi tanggung jawabnya, dan kenapa di kepala, yaitu tanggung jawab mereka gitu. Jadi memang ketika kita melihat karya dari Mila Rosinta itu ada satu-satu memang harus dibedah. Oh, berarti ini maknanya seperti ini, maknanya seperti ini, maknanya seperti ini. Nah, kalau tadi kemudian kita lihat Mila mengambil hal-hal yang urgent atau yang harus segera nih untuk kita suarakan, tidak dengan tulisan, tidak dengan omongan tapi dengan gerakan itu bisa berbicara. Nah, Sutresna Budaya ini menarik banget ya. Jadi bagaimana di obrolan budaya ini kita melihat budaya-budaya di masyarakat, budaya dari kita sendiri untuk bisa salah satunya tanggung jawab dengan apa yang kita punya, yaitu kalau di Yogyakarta saat ini memang lagi sampah. Tapi sebenarnya kita ketika belajar dengan para leluhur, turunan keilmuannya luar biasa. Mereka menggunakan daun pisang untuk membungkus makanan, dan mereka akan terurai dengan cepat di tanah gitu. Mungkin apakah kita perlu merefleksikan lagi keilmuan dari para leluhur untuk menggunakan bahan-bahan alam untuk bisa cepat terurai, sehingga mungkin plastik digunakan ketika benar-benar terdesak. Dan setiap orang harus bawa, di pasar kan kita zaman dulu bawa tas keranjang anyaman yang bisa dipakai, yang bisa cepat terurai di tanah gitu. Apakah kita perlu lagi di pendidikan SD maupun SMP gitu ya, atau dari rumah setiap ibu diwajibkan untuk tidak menggunakan plastik, atau misalnya kemana-mana bawa tempat makan dan lain-lain, itu harus kita ajarkan di generasi berikutnya. Dan aku melihat di generasi berikutnya ini sudah mulai aware, kemana-mana misalnya bawa botol minum dan lain-lain gitu. Cuma memang sistem lama ini tidak bisa diubah dengan cepat, jadi harus sama-sama yuk. Misalnya dari rumah makan tidak menyediakan plastik makan, tapi setiap orang di mobil atau di motornya harus bawa tempat makan sendiri gitu. Dan itu harus kita ajarkan ke anak cucu kita, karena memang kita tidak bisa mengajarkan ke orang tua kita, karena habitnya sudah berbeda nih. Jadi kalau melihat tadi yang disampaikan Mbak Mila, ini jangan-jangan ini udah sedikit disentil untuk karyanya ini ya? Iya nggak? Atau gimana nih? Apakah karya berikutnya setelah spot estetik terkini ada bagaimana caranya untuk kita mempertahankan atau membawa atau apa-apa ini yang kita nantikan ya? Nah, tapi menarik sekali tadi yang disampaikan bagaimana kita mengadaptasi. Pokoknya kalau dulu makanan sukanya lemper, Nogosari. Tapi jadi keinget makanan kesukaan apa nih kalau tradisional nih? Lemper, Nogosari, ongol-ongol,
Putu ya kan. Wah ini intermezzonya ya, kita agak-agak random. Pokoknya nggak apa-apa, betul-betul ya terus budaya. Ini kita memang membicarakan obrolan budaya dari A sampai Z. Tapi kalau kita tarik tentang budaya itu apa, budaya kan akan terus berubah ya, sesuai bagaimana zaman gitu. Jangan sampai ya memang yang terjadi budaya saat ini, orang kok jadi nggak punya rasa untuk membuang sampah sembarangan ya gitu. Nah itu mungkin kita tarik lagi mengapa bisa terjadi, mungkin apakah karena kehidupan terlalu cepat, kita dituntut untuk terlalu cepat gitu, sehingga hal-hal yang tadi slow living tuh jadi bikin males atau mager gitu. Jadi ya sama-sama yuk kita bergerak untuk dari diri sendiri dulu, misalnya mulai membawa tas belanja, mulai membawa botol minum, mulai membawa tempat makan dan lain-lain. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara mengurangi sampah di Yogyakarta gitu. Menarik banget ya, rasa-rasanya udah nggak sabar ini setelah ini karya apa. Nah tadi kayaknya langsung ada ide nih. Jadi setelah pulang dari RRI ya, ide kontennya nanti bikin apa? Oh kita kolaborasi ya kayaknya. Boleh. Pokoknya kita tunggu ya. Tapi memang cara berkarya di media sosial dengan cara berkarya live pertunjukan itu punya strategi berbeda. Jadi aku yakin anak-anak. Apa sih yang paling disenengin sama dari followersnya atau pengikutnya Mila ini? Jadi kalau live performance kita bisa kan karena melihat langsung rosonya, kemudian detail-detailnya tuh bisa sampai gitu ya. Ada strategi khusus ketika masuk ke media sosial, bagaimana cara bertutur yang mudah dimengerti untuk berbagai kalangan gitu. Jadi semiotik yang hadir tuh tidak boleh terlalu berat gitu, tapi bagaimana bisa tersampaikan dengan baik ataupun ini, maksudnya ini gitu ya. Gitu. Jadi itu kayaknya nggak terlalu lama ya, sekarang bikin semenit 2 menit itu untuk durasinya. Nah ya? itu juga aku bikin beberapa program, mungkin teman-teman bisa lihat di hashtag Ayo Belajar Menari di TikTok maupun di Instagram. Salah satu cara kenapa mungkin ya anak muda sekarang tidak suka tari tradisi, karena saya riset di berbagai orang ya, dari umur kecil sampai umur besar gitu. Saya riset dari 2015, kenapa aku nggak suka tradisi gitu, karena mungkin merasa terlalu lembut gitu. Tapi apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah yang pertama, daya semangat anak muda ini meletup-letup, sehingga mungkin tari tradisi belum bisa mewadahi hal-hal tersebut. Padahal tari tradisi itu adiluhungnya luar biasa, mengajarkan dari hal yang di dalam maupun di luar gitu. Tapi yang kita perlu pelajari adalah bagaimana cara berkomunikasi antar generasi yang tepat. Mungkin kalau zaman dulu pendidikan harus dipukul, nih biar disiplin kamu. Sekarang nggak bisa. Sudah langsung hilang gitu ya. Kita harus ajak diskusi seperti berteman, bahkan bermain, bahkan memberi hadiah misalnya, atau bahkan lewat konten. Nah salah satu caranya aku bikin Ayo Belajar Menari itu membuat tutorial singkat tari tradisi dalam durasi 1,5 menit sampai 3 menit. Nah itu juga viral akhirnya karena komunikasinya tepat di generasi yang tepat. Aduh, karena tepat berada di generasi yang tepat. Ini tuh sebetulnya kita tuh masih pingin berbincang, ngobrol banyak banget ya. Gimana nih, kayaknya Sutrisno Putri ini kayaknya perlu durasinya diperpanjang kayaknya ya. Atau bikin berseri-seri ini nanti ya. Setelah ini kita akan bikin apa lagi. Nah terakhir nih Mbak Mila. Kalau misalnya kita lihat dari obrolan kita dari awal sampai akhir, kita kasih kesimpulannya apa yang dari spot estetik terkini karya Mbak Mila dan juga nextnya ini kita tunggu lagi karya-karyanya. Silakan dikasih kesimpulannya. Ya, jadi lebih tepatnya apa yang ingin disampaikan adalah setiap seniman itu pada akhirnya mencoba menyuarakan keresahan masyarakat itu tidak lewat suara, tidak lewat tulisan, karena saya sebagai koreografer saya hanya bisa menyuarakan lewat karya seni tari gitu. Jadi kepada siapapun yang melihat podcast ini gitu, yuk sama-sama ini menjadi sebuah permasalahan ke depan. Kalau tidak segera terselesaikan secara bersama, apakah kita akan meneruskan atau memberikan warisan tumpukan sampah di dunia ini yang akhirnya mereka hidup dengan plastik. Bahkan mungkin sekarang sudah banyak video ya, bagaimana setiap makanan dan minuman yang ada kita makan ke dalam tubuh tuh sudah mengandung mikroplastik gitu. Apakah kita mau ke generasi berikutnya menurunkan kepada anak-anak cucu kita dunia yang tidak indah lagi, dunia yang penuh sampah, dunia yang bahkan akan tidak kita bisa nikmati setiap detiknya gitu dengan orang-orang tersayang. Jadi mungkin
yuk mulai dari diri kita memilah sampah di rumah, dari yang paling kecil mungkin lebih ribet ya, saya tahu dengan aktivitas yang sangat padat semua orang yang ada di sini, tapi yuk sampah nasi dipilah jadi nasi saja, lalu di kasongan itu ada Kendi gitu ya? kendi itu harganya dari 50.000 sampai 300.000 sesuai ukuran, masukkan ke dalam situ lalu berikan cairan Ya. pupuk agar bisa menjadi pupuk dan bisa Kompos. disampaikan atau bisa ditaruh di tanaman atau bisa dijual kembali. Nah, itu ya, bisa jadi salah satu. banyak caranya. Thank you Iya, banget. Terima kasih matur nuwun ya kan sudah berbincang, sudah ngobrol di obrolan budaya hari ini. Iya. Pokoknya ini untuk Sutresna Budaya yang sudah menyaksikan apapun gitu ya yang bisa diambil dari kita berbincang hari ini, tentunya bagaimana seniman tari ini menyuarakan keresahan, menyuarakan pendapatnya dengan gerakan-gerakan olah karsa, olah rasa yang dapat berbicara. Iya. Matur nuwun sangat Mbak Sama-sama, Mila terima sudah bergabung. kasih. Sutresna Budaya juga matur nuwun sangat sudah bergabung di obrolan budaya kali ini, spot estetik terkini di Yogyakarta. Kita nantikan karya-karya yang berikutnya dari Mila Rosinta. Matur nuwun. Matur nuwun.